Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Roy Fernando Nababan, yaitu channel pembelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pokok bahasan elektrokimia, yaitu pada sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, di mana energi listrik ini merupakan sumber arus listrik, ada arus listrik, lalu membantu terjadinya suatu reaksi kimia, yaitu reaksi redoks. Pada sel elektrolisis, reaksinya berlangsung tidak spontan. Jadi, kalau sebelumnya di sel Volta reaksinya spontan, pada sel elektrolisis reaksinya tidak spontan. Karena apa? Reaksi tidak langsung terjadi. Jadi supaya reaksinya bisa terjadi harus dibantu dengan arus listrik. Makanya disebut dengan reaksi tidak spontan. Terjadi ketika hanya bila ada arus listrik. Demikian ya maksudnya tidak spontan. Lalu pengutupan pada sel elektrolisis itu menggunakan istilah KNAP, yaitu di katoda itu kutub negatif, sedangkan anoda kutub positif. Untuk prinsip kerjanya menggunakan istilah Crow. Katoda, tempat terjadinya reduksi, yaitu penangkapan elektron, sedangkan anoda, peristiwa oksidasi, yaitu melepas elektron. Komponen sel Volta. Yang pertama adalah elektroda. Elektroda sebagai tempat terjadinya reaksi redoks. Di anoda terjadi peristiwa reaksi oksidasi, sedangkan di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Biasanya elektroda merupakan logam atau padatan yang dicelupkan ke dalam larutan elektrolit. Kemudian komponen kedua ada sumber arus. Sumber arus yang menyuplai arus searah atau DC, misalnya baterai. Berikutnya ada larutan elektrolit. Ini merupakan media aliran ion saat terjadinya reaksi redoks. Sedangkan rangkaian elektrolisis dapat digambarkan menurut gambar berikut. Demikian ya. Yang ini namanya elektroda, ada anode bermuatan positif, katoda bermuatan negatif. Ini sumber arus. Lalu ada elektrolit. Dengan ketentuannya elektrolit berarti mengandung anion dan kation. Anionnya itu nanti selalu bergerak ke arah anoda, sedangkan kation bergerak ke arah katoda. Ya, anion ke anoda, kation ke katoda. Demikian ya. Jadi elektrolit itu berarti wajib mengandung anion dan kation. Untuk keterangan gambarnya boleh dituliskan demikian. Elektron bergerak dari kutub negatif sumber arus ke katoda. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Kemudian di anoda terjadi reaksi oksidasi dan elektron mengalir menuju sumber arus listrik. Ion positif bergerak menuju kutub negatif dan ion negatif bergerak menuju kutub positif. Sedangkan molekul pelarut bebas tempatnya ada di anoda maupun katoda. Reaksi elektrolisis merupakan gabungan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda, disebut juga dengan reaksi sel. Yaitu untuk penguraiannya, yang pertama adalah reaksi di katoda. Dengan prinsip tadi, kation dari elektrolit direduksi. Ingat, di katoda kita butuh kation. Nah, yang nantinya direduksi. Kation yang pertama adalah ion hidrogen. Jadi ini merupakan bagian paling penting dalam sel elektrolisis ya. Mengingat reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda.
Jadi berikut reaksi yang terjadi di katoda. Yang pertama adalah ketika kationnya adalah H positif. Jadi kita uraikan kation-kation yang mungkin saat elektrolisis suatu larutan elektrolit gitu ya. Ion hidrogen dari asam direduksi menjadi gas hidrogen. Reaksinya ditulis demikian. Direduksi berarti tangkap elektron, menghasilkan gas hidrogen. Nah, kemudian bagaimana kalau kationnya adalah ion logam, 1A, 2A, Al3 positif, dan Mn. Tapi ingat, yang berasal dari larutan ya, maka yang direduksi adalah air. Jadi reaksi reduksinya ditulis demikian. Airnya yang direduksi. Demikian ya. Nah, 2H2O tambah 2 elektron. Ini menghasilkan 2 OH negatif tambah gas H2. Jadi boleh semacam suatu kesimpulannya, di katoda identik dengan pembentukan gas hidrogen. Nah, lalu yang berikut, bagaimana kalau kationnya bukan merupakan 1A2A atau Al atau Mn? Berarti selain logam yang di nomor 2 ini, maka yang direduksi adalah kationnya langsung mengendap di katoda. Reaksinya ditulis Mx positif ditambah X elektron menghasilkan M padatan, solid berarti mengendap. Gitu ya, kalau ion logamnya selain ini, selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Lalu, ion logam yang berasal dari leburan. Nah, kalau leburan atau lelehan biasanya dikasih lambang L, liquid ya. Jadi bedakan dengan larutan, ini berasal dari larutan. Kalau ini berasal dari leburan, lelehan, atau cairan. Jadi pada konteks leburan atau lelehan, ion logam apapun wajib direduksi mengendap di katoda. Karena apa? Karena leburan tidak mengandung air. Maka reaksinya ditulis demikian. Mungkin ya, Mx positif berarti nomor 3 dan nomor 4 sama dia. Reaksi yang terjadi. Lalu reaksi di anoda. Jadi reaksi di katoda ada 4. Jadi perlu diingat. Itu ya, ada 4. Kita tinggal memilih salah satu nantinya sesuai dengan zat yang dielektrolisis. Reaksi di anoda adalah anion dari elektrolit dioksidasi. Tapi hati-hati dengan elektrodanya. Di katoda elektroda tidak berpengaruh, tapi di anoda berpengaruh. Kenapa? Untuk elektroda aktif. Jadi elektroda aktif ini banyak. Jadi biar menghafal elektroda aktif, ingat aja selain karbon, PT, AU. Yang ini disebut dengan inert. Jadi tidak bereaksi. Jadi selain yang 3 ini, maka kita akan menggunakan reaksi demikian. Jadi langsung elektrodanya demikian ditulis reaksinya. M berubah atau teroksidasi menjadi Mx positif tambah X elektron. Ingat ya. Contohnya logam apa? Logam Fe, logam Ag, demikian ya. Logam Cu, itu maksudnya. Selain CpTAU. Setelah memperhatikan elektrodanya, baru memperhatikan anion. Ion hidroksida dari basa dioksidasi menghasilkan gas oksigen. Demikian reaksinya. Seandainya ada anion OH negatif. Kemudian anion yang lain adalah ion sisa asam oksi. Maksudnya sisa asam yang mengandung oksigen. Contohnya ion sulfat, ion nitrat, ion karbonat, dan lain-lain. Pokoknya yang ada oksigennya. Yang dioksidasi adalah air. Reaksinya ditulis demikian. 2H2O teroksidasi menjadi 4H positif tambah O2 tambah elektron. Jadi untuk dari dua reaksi ini, lihat ada gas O2, ada gas O2. Berarti reaksi di anoda identik dengan pembentukan gas O2 juga ya. Gas yang dihasilkan di anoda, gas oksigen. Lalu sisa asam yang tidak mengandung oksigen, asam non-oksi. Contohnya Cl-, Br-, F-. Biasanya ditulis dengan X- ya. Langsung dioksidasi menghasilkan gas. Demikian reaksinya. Jadi untuk penulisan reaksi elektrolisis yang 4 untuk katoda dan 4 untuk anoda ini wajib diketahui. Karena kita nanti tinggal memasangkan reaksi di anoda dan reaksi di katoda ya, tinggal kita pasangkan.
sesuai dengan elektrolit yang diminta saat dielektrolisis. Oke, contoh kita buat demikian. Tuliskanlah reaksi elektrolisis dari yang pertama larutan NaCl dan yang kedua larutan CO4. Masing-masing menggunakan elektroda karbon. Nah, elektroda karbon karena karbon ini inert ya, berarti tidak berpengaruh. Jadi ingat, yang tidak berpengaruh itu ada 3, karbon, PT, dan AU. Jadi nggak usah pedulikan dengan karbonnya ya, karena tidak berpengaruh dalam reaksi. Maka penyelesaiannya dibuat demikian. Langkah awal, tuliskan dulu reaksi ionisasi dari NaCl. Kita mulai dari yang A. Ionisasi larutan NaCl ditulis demikian. NaCl, Na positif, tambah Cl negatif. Perhatikan kationnya. Berarti dia dan anionnya. Kationnya adalah ion golongan 1A. Ingat, golongan 1A tadi bagaimana? Lalu, anionnya adalah ion sisa asam non-oksi. Maka, reaksi di katoda, karena dia golongan 1A dari larutan, reaksinya demikian. Nah, jadi reaksinya ini kita ambil dari reaksi yang terjadi di katoda tadi, sesuai dengan ion golongan 1A. Demikian ya. Nah, kemudian di anoda, reaksinya adalah ion sisa asam non-oksi. Kita ambil dari reaksi yang ada di anoda sebelumnya. Nah, jadi kita ganti X-nya. Nah, karena apa? Ionnya adalah Cl-. Demikian ya. Maka reaksi sel atau reaksi hidrolisisnya, nah ini kita gunakan prinsip setengah reaksi ya. Kebetulan sama elektronnya berarti tidak perlu dikali. Karena langsung coret. Maka diperoleh demikian. 2H2O tambah 2Cl- menghasilkan 2OH negatif tambah H2 tambah Cl2. Elektronnya sudah mati. Kalau kita uraikan gambarnya kira-kira demikian. Inilah gambar sel elektrolisisnya. Kita menggunakan elektroda karbon. Karbon di katodanya, karbon di anodanya. Demikian ya. Kemudian elektrolit yang kita elektrolit, oh ini anoda. Anodanya hubungkan ke sisi positif ya. Ya. Kemudian katodanya ke sisi negatif. Katoda negatif, anoda positif. Sedangkan elektrolit yang kita gunakan tadi NaCl, berarti mengandung ion Na positif, kita dekatkan ke katodanya, Cl negatif, kita dekatkan ke anodanya, lalu karena larutan berarti ada pelarut air. Mungkin ya. Kita mulai dari reaksi di katoda tadi, nah, untuk penguraian gambar ya, biar semakin paham. Di katoda ini tadi H2O, ya. Ups, kita mulai dari anoda rupanya. Di anoda 2Cl-, 2Cl- masuk ke anoda. Ini dia, 2Cl- masuk ke anoda sambil ini tadi melepaskan elektron dan menghasilkan gas. Nah, ini ada gasnya, ada buih-buih gelembung biasanya. Nah, itu adalah gas Cl2. Itu sambil membebaskan 2 elektron. Kemudian di katoda H2O dari larutan ini mendekatkan atau menuju ke katoda. Menghasilkan apa? Menghasilkan OH negatif dan gas H2. Pertama dihasilkan gelembung gas, yaitu gas hidrogen. Dan satu lagi OH negatif, ion OH negatif. Demikian ya, itu kira-kira penjabarannya. Nah, untuk bagian kedua, ini berarti larutan CO4. Sama seperti bagian A, langkah awalnya kita tulis reaksi ionisasi dari larutan CO4. Demikian reaksinya, Cu2 positif tambah SO4 2 negatif. Cu2 positif berarti ion logam ini tadi ya. Ion logam selain golongan 1A, 2A tadi. Sedangkan SO4 adalah ion sisa asam oksi. Ya, sisa asam karena ada oksigennya. Di katoda, maka reaksinya adalah mengendap si kationnya, yaitu Cu2 positif tambah 2 elektron menghasilkan Cu padatan. Sedangkan di anoda, ion sisa asam oksi yang dioksidasi adalah air. Nah, demikian ditulis 2H2O menjadi. Nah, perhatikan jumlah elektronnya tidak sama, berarti ini yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1, matikan elektron, maka diperoleh reaksi sel. Reaksi sel inilah maksudnya yang disebut dengan reaksi elektrolisis ya. Nah, demikian hasilnya. Jadi kalau kita gambarkan kembali,
menggunakan elektroda juga masih karbon, anodanya ke arah kutub positif, yang ini kutub positif berarti anoda, sedangkan katodanya ke arah kutub negatif. Elektrolit yang digunakan tadi Cu4, berarti ada ion Cu2 positif, ada ion SO4 2 negatif, kemudian ada air. Nah, kita mulai dari reaksi di katoda. Cu2 positif itu menangkap elektron. Elektronnya dari mana? Yang dari arus ini tadi ya. Nah, arus ini melepaskan elektron, lalu ditangkap si Cu. Nah, ketika si Cu menangkap 2 elektron, maka akan mengendap langsung. Nah, demikian. Dia mengendap, nempel di elektroda karbonnya. Akhirnya, dia akan menghasilkan padatan Cu. Kira-kira demikian. Kemudian di anoda, airnya yang masuk menuju anoda, lalu menghasilkan gelembung gas, di mana gelembung gasnya adalah gelembung O2, sambil menghasilkan ion H positif. Demikian ya, kira-kira gambaran proses reaksi sel pada elektrolisis. Oke, untuk contoh berikutnya, ini hanya sebatas penulisan reaksinya saja. Berikut, tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan. Kita buat dalam bentuk lelehan, ada KBr. Menggunakan elektroda PT, lalu larutan ZnCl2 dengan elektroda Cu. Penyelesaian untuk bagian A-nya, KBr, karena dia lelehan, berarti kita ionkan menjadi K positif, Br negatif. Di katoda, jadi elektrodanya tidak berpengaruh karena PT gitu ya. Elektroda yang tidak perlu kita perhitungkan tadi adalah C, PT, AU. Itu tidak perlu, karena tidak berpengaruh ke dalam reaksi elektrolisisnya. Nah, K positif, walaupun sebenarnya ini lelehan. Jadi kalau lelehan dia tidak berpengaruh mau ion logam apapun, lelehan. Lalu Br negatif sisa asam non-oksid. Di katoda demikian. Jadi K positif ditambah dengan elektron menjadi K. Nah, ion K-nya langsung mengendap. Jadi walaupun golongan 1A yang direduksi langsung ionnya karena lelehan tidak mengandung air ya. Kemudian di anoda nggak ada masalah, ion 2 Br negatif berubah menjadi Br2 gas tambah 2 elektron. Kemudian kita samakan elektron. Ini kita kali 2, kita kali 1, maka dihasilkan reaksi sel. Demikian ya. Untuk bagian B-nya, kita tulis reaksi ionisasi ZnCl2 berubah menjadi Zn2 positif tambah 2 Cl-. Nah, hati-hati untuk elektrodanya ya. Walaupun dia menggunakan ion ini ada ion logam sebenarnya ya. Zn2 positif. Jadi, ingat tadi, elektroda hanya berpengaruh di anoda atau ke arah anion. Jadi di katoda nggak ada masalah, ion Zn2 positif itu langsung mengalami reduksi, mengendap di katoda menghasilkan padatan Zn. Sedangkan di anodanya kita tidak memperhitungkan anion. Karena apa? Karena menggunakan elektroda aktif. Ini elektroda Cu ya. Ini namanya elektroda aktif. Yang ini elektroda tidak aktif atau elektroda inert. Gitu ya. Itu bedanya, hati-hati. Ketika menggunakan elektroda aktif, maka anodanya akan berbeda dengan elektroda inert. Nah, jadi demikian. Lalu kita samakan elektronnya, sudah otomatis sama. Tinggal jumlahkan, matikan elektron. Nah, diperoleh demikian. Zn2 positif tambah dengan Cu berubah menjadi Zn tambah Cu2 positif. Demikian ya. Kalau boleh dihubungkan dengan derek volta, boleh. Sebenarnya kalau di derek volta, Cu tidak ada alasan bisa bereaksi dengan Zn2 positif. Karena apa? Cu daya desaknya lemah. Demikian ya. Tapi di elektrolisis ini berlangsung karena apa? Karena sudah dibantu dengan listrik. Jadi analoginya seperti ini. Kalau di sel volta itu masuk akal karena yang kuat bisa mendesak yang lemah. Itu sangat masuk akal. Kalau di sel elektrolisis, yang lemah bisa saja mendesak yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara meminta bantuan. Bantuannya adalah berupa sumber arus. Maka di elektrolisis,
reaksi yang di sebelumnya tidak berlangsung bisa jadi berlangsung karena sudah dibantu dengan arus listrik. Demikian ya perbedaannya dengan sel volta. Oke, berikut ada latihan soal. Ini hanya untuk memantapkan bagaimana pemahaman Anda tentang menuliskan reaksi elektrolisis beberapa larutan elektrolit. Demikian, nah, boleh dicoba nanti udah dengan kombinasi soal yang berbeda dan bermacam-macam. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan channel ini. Tentunya tetap berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan bersukacita dan bersemangat. Semangat pagi!